Pemirsa, pemerhati kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita. Untuk selanjutnya, faedah orang yang berpuasa adalah taufirut ta'at, akan memperbanyak, akan menyempurnakan ta'at-ta'at, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kita berpuasa, kita nanti akan timbul bagaimana memperbanyak taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa demikian? Bisa karena apa? Wa amma taufirut taat, adapun memperbanyak menyempurnakan taat fali annahu tadzakkara ju'a ahlin nar. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu ingat dengan dia berpuasa, ingat dengan laparnya penghuni-penghuni neraka. Wa dhama'ahum, dan hausnya. Sehingga bagaimana? Fahassahu dzalika ala taksirit ta'at. Maka akan ada motivasi pada dirinya untuk memperbanyak taat. Gitu. Memperbanyak taat agar bagaimana? Lian jua biha minan nar, agar dia selamat dari api neraka. Jadi alurnya semacam itu. Jadi dengan kita berpuasa, maka akan timbul diri kita untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Karena kalau dengan dia lapar, maka ingat besok orang di neraka ya laparnya seperti ini atau bahkan lebih parah dari ini. Besok orang yang ada di neraka, penghuni neraka, hausnya ya seperti ini. Atau bahkan nggak ada apa-apanya, lebih parah daripada ini. Nah, sehingga berangkat dari situlah timbul motivasi pada dirinya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari api neraka. Pemirsa merhati qalbun salim dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya faedah daripada puasa adalah kita akan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa berterima kasih, kita akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berpuasa itu tadi. Kok bisa? Bisa, alurnya begini. Wa amma syukru alimil khafiyat, adapun berterima kasih, bersyukur kepada Allah yang maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang samar. Ini bagaimana? Idza shoma arafa nikmatallahi alaihi. Karena bagaimana? Orang kok berpuasa itu kok malah timbul syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Karena orang yang berpuasa itu nanti dia akan tahu nikmatnya Allah. Fishiba warraji, masalah kenyang dan seger. Kita dengan berpuasa ini kita akan tahu nikmatnya kenyang. Ya. Nikmatnya kenyang kita akan tahu, nikmatnya seger kita akan tahu dengan cara kita berpuasa. Kok bisa? Bisa karena apa? Karena saya ulangi lagi. Karena dengan cara kita tahu, kalau kita sudah tahu nikmatnya kenyang dan nikmatnya seger, fasyakara halidzalik, maka kita akan berterima kasih kepada Allah. Loh kok bisa? Wong berpuasa itu loh kok kita malah bisa merasakan nikmatnya kenyang. Wong berpuasa kita itu enggak minum, kok justru kita malah bisa merasakan nikmatnya seger itu. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Fa innan ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Karena kenikmatan itu enggak akan bisa dirasakan, enggak bisa diketahui kenikmatan tersebut kecuali dengan tidak adanya nikmat itu tadi. Jadi kalau kenikmatan itu tidak ada pada diri kita, maka justru kita akan merasakan nikmat itu sendiri. Seperti yang telah saya terangkan pada episode sebelumnya, yaitu Ja'far bin Hamid, beliau berkata, ajma'adil ulama wal hukama, para ulama dan para ahli hikmah di situ sepakat bahwasanya ala anan naima la yudraku illa bitarkin naim, bahwasanya kenikmatan itu tidak akan bisa ditemukan, tidak akan bisa dirasakan kecuali dengan cara meninggalkan kenikmatan itu sendiri, gitu loh.
Jadi dengan kita berpuasa, ketika kita lapar, sore hari kayak sini ya, sore hari ini kan kita lapar, perih perutnya. Lah kita akan merasakan, oh ternyata kenyang itu enak. Gitu loh. Kemudian siang hari panas, matahari ya, panas, kita merasakan haus. Berarti minum es itu enak. Ketika kenikmatan itu sudah tidak ada pada diri kita, maka kita justru akan merasakan kenikmatan itu sendiri, pemirsa. Kalau kita sudah bisa merasakan kenikmatan itu sendiri, berarti kita akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi faedahnya puasa akan menambah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sudah tahu sendiri, kalau kita mensyukuri nikmat Allah, niscaya nikmat-nikmat Allah akan ditambah. Ya, nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selanjutnya, yang terakhir faedah daripada puasa adalah inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Kita akan tercegah dari kemaksiatan dan larangan-larangan. Dengan kita berpuasa, ya, kita akan terhindar dari apa? Dari larangan, dari kemaksiatan dan larangan-larangan. Kok bisa? Bagaimana? Bisa karena bagaimana? Fali annan nafsa idza syabi'at tamahat ilal ma'asi. Karena apa? Diri kita ini kalau kita ini kenyang, maka kita akan ada keinginan untuk maksiat. Wa tashawwafat ilal mukhalifat, dan kita akan ada keinginan untuk melakukan larangan-larangan. Wa idza ja'at wa dhami'at tashawwafat ilal mat'umat wal masyrubat. Ketika kita lapar dan haus, maka yang kita inginkan apa? Makanan dan minuman. Nah, itu. Sehingga bagaimana? Wa tumuhun nafsi ilal munajat dan lasab ilal mubahat ya. Wastigaluha biha khairun min tasawufiha ilal ma'asi waz zallat. Sehingga keinginan nafsu kita kepada sesuatu yang mubah yang diperbolehkan itu lebih baik daripada keinginan kita di situ menginginkan pada maksiat. Gitu. Ini. Jadi begitu. Jadi pemirsa merhati, Qaulun Salim dimanapun Anda berada, jadi faedahnya puasa kita akan terhindar, ya, kita akan terhindar dari kemaksiatan dan larangan-larangan. Kenapa kok bisa? Iya, karena kalau perut kita itu lapar, kalau perut kita itu kenyang, ini nanti ada keinginan-keinginan untuk melakukan maksiat. Gitu loh. Tapi kalau perut kita ini lapar, yang ada di benak kita ini hanya makanan dan minuman. Kalau kita lapar, kalau kita itu lapar dan haus, itu yang ada di pikiran kita ini warung wis itu. Warung, ingin makan, ingin minum. Gitu. Sementara fokus pikiran kita kepada makan dan minum yang diperbolehkan ini lebih baik loh. Lebih baik daripada pikiran kita ingin melakukan kemaksiatan, ya. Ingin melakukan kemungkaran. Sehingga dengan perut kita ini lapar, sudah nggak ada kita, orang-orang kalau sudah lapar lemes itu nggak ada pengen berbuat macam-macam, pengen maksiat macam-macam, nggak ada. Kalau orang di situ sudah lapar, iya, kalau sudah lapar semacam itu, nggak ada ingin ini, ingin itu, ingin maksiat, ingin kemungkaran, nggak ada. Orang yang bisa maksiat itu karena kenyang, ya, karena kenyang. Coba kalau lapar nggak mungkin dia untuk berbuat maksiat, lemes, loyo sudah. Nah, gitu loh. Nah, jadi di situ alurnya. Jadi kenapa berpuasa faedahnya kok kita akan terhindar dari kemaksiatan. Nah, karena dengan lapar harus gak ingin apa-apa maneh, ya. Dengan lapar itu nggak ada keinginan lagi sudah. Yang ada inginnya kalau lapar itu makan, minum gitu aja, minum air gitu aja sudah. Tapi kalau kenyang itu gerambiang pikiran kati nanti. Ya, gitu. Itu pemirsa, pemerhati. Kemudian yang terakhir termasuk dari kemuliaan daripada orang yang puasa adalah orang yang ngasih buka kepada orang yang berpuasa
ini pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ini keistimewaan orang yang berpuasa. Jadi orang yang ngasih buka kepada orang yang ngasih bukuan kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Ini. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyam kusa min ajri shaim syai'un." Barang siapa yang ngasih bukuan ya kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Begitu. Ini pahala ini bodoh, ngasih bukuan. Ngasih bukuan lo ya, ini perlu di garis bawahi. Ngasih bukuan, ngasih orang buka. Tapi kalau sedekah malam hari bukan di malam hari, di malam Ramadan, itu sedekah biasa. Ini yang punya nilai plus ini adalah yang pahalanya sama seperti orang yang berpuasa adalah ngasih buko. Ngasih buko kepada orang yang berpuasa. Ini punya pahala sama seperti orang yang berpuasa. Bahkan di situ disebutkan paman fattara sittatan wa salasina shaiman fi kulli sana fa ka'annama shaumad dahr. Sehingga barang siapa yang ngasih bukuan, ngasih buka kepada orang yang berpuasa 36 orang, maka itu bagaikan dia berpuasa sepanjang masa. Gitu. Ini luar biasa ini, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, kalau Anda kalau memungkinkan, kalau ngundang orang untuk buka bersama, minimal 36 orang. Yang panjenengan undang ke rumah sampean untuk berbuka puasa, minimal 36 orang. Kalau memungkinkan ini ya, maksudnya kalau mungkin. Kenapa kok harus 36 orang? Karena dengan panjenengan ngasih buka kepada orang yang berpuasa 36 orang, itu sama halnya panjenengan puasa setahun. Ya. Puasa setahun. Kok setiap tahun sampean ngasih buka orang yang berpuasa 36? Tahun ini, tahun 2022 ngasih buka orang berpuasa 36. Besok 23 juga ngasih buka orang puasa 36. Terus setiap tahun. Itu sama saja Anda berpuasa sepanjang masa. Jadi kalau Anda ngasih buka kepada orang 36 orang yang berpuasa, itu pahalanya sama dengan berpuasa setahun. Kenapa demikian? Karena kebaikan itu 10 kali lipat. Kalau Anda ngasih buka orang 36, berarti ya 36 tinggal kalikan 10. Berarti berapa? 360. Berarti 360 itu sama dengan setahun. Ya, itu pahalanya semacam itu. Tapi ya harus tetap puasa. Jangan nanti, oh saya pahalanya sudah banyak, saya nggak perlu puasa. Jangan, tetap puasa. Orangnya tetap puasa. Gitu ya. Oke pemirsa, pemerhati dimanapun Anda berada, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita maksimal melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dan akhirnya kita semua akan menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.